Jakarta Utara. Kami sampaikan bahwa sampai saat ini tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya masih terus bekerja dalam melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti dan petunjuk serta telah dimintai keterangan terhadap 14 orang. 14 orang ini terdiri dari operator, security, supervisor, teknisi dari Pertamina, dan dari masyarakat. Jadi jumlahnya banyak 14 orang yang telah dimintai keterangan. Kemudian saat ini Polri, TNI, dan stakeholder terkait terus melakukan pencarian korban yang hilang. Polri telah menurunkan alat berat dan regu atau unit K9 anjing pelacak untuk membantu pencarian korban. Selain itu juga Polri mendirikan dapur umum di lokasi, kemudian juga mendirikan posko kesehatan, statis, dan tim kesehatan mobile, serta juga menurunkan tim trauma healing. Tim trauma healing ini menurunkan anggota Polwan bersama PMI untuk anak-anak korban kebakaran depo Pertamina di Puncak. Kemudian informasi dari posko DVI antemortem Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, sampai saat ini masih 3 ya, sampai kemarin 3 jenazah yang telah teridentifikasi. 3 jenazah yang telah teridentifikasi yang telah kita sampaikan kemarin, semuanya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Kemudian sampai saat ini juga yang telah melapor ke posko antemortem sebanyak 15 orang, dan 15 orang tersebut telah diambil sampel DNA. Kami mengulangi untuk nomor handphone layanan hotline ya, yang dibuka oleh Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, nomor 0812 13 885 15 dan 08821 468 3516. Kami menerima laporan ya dari keluarga korban, keluarga yang merasa kehilangan, agar bisa melaporkan kepada kita untuk memberikan data antemortemnya. Ini terkait dengan DPO dari HM ya. Kami sampaikan sekali lagi bahwa selama HM melintas di perlintasan resmi imigrasi di seluruh negara, maka HM tersebut pasti terdeteksi. Sejauh ini, red notice atas nama HM yang sudah disebar melalui jalur komunikasi 124-7 Interpol Indonesia belum menerima respon atau informasi dari negara-negara yang dimungkinkan tempat yang bersangkutan bersembunyi. Dan yang berikut kami sampaikan terkait dengan persiapan lalu lintas untuk kegiatan pengamanan menjelang Lebaran. Operasi Ketupat 2023 dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Operasi ini merupakan operasi kemanusiaan, tentunya dalam hal ini masyarakat yang akan mudik dan balik dapat menggunakan ruas jalan dengan aman, selamat, tertib, lancar, dan tentunya sehat. Orlantas Polri beserta stakeholder terkait telah melaksanakan survei ke beberapa ruas jalan, baik ruas jalan Pantai Selatan, Banten sampai dengan DIY, ruas jalan Pantai Utara, Jakarta sampai dengan Semarang, ruas jalan tol dari Jakarta sampai dengan Surabaya, serta ruas jalan menuju ke Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan.
Korlantas telah melaksanakan rapat teknis yang bersifat koordinatif. Hal ini terus dilakukan dengan stakeholder terkait mempersiapkan SKB, ya, surat keputusan bersama tentang pengaturan pembatasan kendaraan yang melalui jalan tol dan arteri, manajemen rekayasa lalu lintas baik di jalan tol dan non tol. Hasil daripada koordinasi ini terus akan menjadi bahan untuk kegiatan operasi ketupat dan nanti akan kita sampaikan. Demikian update hari ini. Kita tunggu bersama update berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pak, izin bertanya Pak Karo. 14 orang itu diperiksanya kapan dan diperiksanya itu di Barreskrim atau di PMJ Pak? Diperiksanya di Polda Metro Jaya, ya, diperiksanya kemarin dan hari ini. Pak, Untuk pencarian dari polisi sendiri sudah dapat memprediksikan berapa kiranya orang yang masih tertimbun atau korban yang masih tertimbun di puing-puing Pak? Saya datanya kurang begitu hafal, ya. Tentu kita melakukan pencarian, ya, dengan melihat atau mendengarkan jumlah laporan, ya, jumlah laporan dengan korban yang telah ditemukan. Ya. Tentu selisihnya itu menjadi angka bagi kita sebagai korban yang hilang. Nah, makanya tadi kami sampaikan kepada masyarakat atau warga masyarakat yang merasa atau yang keluarganya hilang dapat segera melaporkan kepada posko antemortem yang ada di rumah sakit. Saat ini yang dilaporkan baru 15, ya. Baru 15 orang yang melapor ke posko antemortem di RS Polri Kramat Jati. Pak, mau tanya Pak soal kasus orang Jepang, warga negara Jepang terlibat kriminal di Jepang dan kabur ke Indonesia Oktober. Katanya menurut media di sana dari Desember polisi Jepang sudah minta ke polisi Indonesia bantuan untuk menangkap yang Atas nama siapa itu? Yusuke Yamazaki, umur 42 tahun. Nanti ya terakhir yang saya jawab, ya. Dan yang nanya ibu sendiri, nanti sama saya aja. Oke, yang lain? Pak, bisa dipertegas Pak, ada saat ini yang sudah teridentifikasi dan belum ada berapa jasad dan ada berapa laporan orang hilang yang saat ini dipegang datanya. Kan dari situ nanti bisa disimpulkan kira-kira berapa korban yang masih perlu untuk dicari di TKP itu Pak. Baik, ya, jadi kita mendata, ya, posko antemortem itu mendata laporan yang hilang, ya. Artinya ada 15 kantong jenazah. 15 kantong jenazah ini 9 jenazah laki-laki dan 6 jenazah perempuan. Nah, selain 15 kantong jenazah, ada 1 kantong jenazah yang isinya body part atau bagian tubuh manusia, ya, tapi tidak atau belum diketahui kelaminnya, jenis kelaminnya apa, ya. Jadi ada 16 kantong, ya. Namun kita belum bisa mengatakan ini 16, ya. Bisa jadi body part atau bagian tubuh ini ada merupakan bagian tubuh dari 15 jenazah tersebut. Kami ulangi, ada 15 jenazah dengan rincian 9 jenazah laki-laki dan 6 jenazah perempuan dan 1 body part. Nah, ini kita masukkan data korban yang hilang, ya. Yang hilang dalam arti diserahkan dan diterima oleh pihak rumah sakit untuk diidentifikasi. Karena kondisi daripada jenazah yang belum teridentifikasi, hasilnya sampai kemarin 3 jenazah itu sesuai dengan yang dilaporkan hilang itu. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa dari 15 jenazah dari Kapus Inapis mengatakan yang bisa atau mungkin dapat diidentifikasi menggunakan
metode sidik jari 6. Nah, dari 6 ini teridentifikasi 3. 3-nya ini sulit untuk diidentifikasi dengan sidik jari. Maka akan menggunakan metode lain. Metode lain yang digunakan adalah metode odontologi atau menggunakan gigi, ya. Kemudian metode DNA. Ya. Jadi dari 15, maka sisanya 12 akan digunakan 2 metode ini. Hari ini tidak ada rilis tambahan, tapi kemungkinan mudah-mudahan besok sudah ada lagi yang teridentifikasi. Pak, soal penyebab terjadinya kebakaran tersebut, Pak, ada dugaan apa dari penyidik? Ya. Kalau ditanya itu terlalu dini kita prinsip yang kita gunakan adalah prinsip ketelitian, ya. Prinsip kehati-hatian dan ketelitian. Tentu untuk itu kita harus menggunakan scientific investigation, ya. Kita turunkan Bareskrim itu, selain penyidiknya kita menurunkan pus lapor Polri, menggunakan pus inafis Polri, ya. Jadi penyelidikan yang kita gunakan, ya, nanti menggunakan scientific investigation. Kita bersabar, ya. Tim masih bekerja, ya. Saya sampaikan tadi Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Itu kita berdoa bersama-sama agar segera dapat mengetahui, dapat mengungkap apa penyebab daripada kebakaran. Pak, soal calo penerimaan Bintara Polri, Pak, yang anggota Polri menjadi calo penerimaan Bintara. Mana itu? Ada di Jateng. Iya, di Jateng. Jateng, Pak. Baik, ya. Update-nya gimana, Pak? Sebenarnya bukan update. Itu kejadian di tahun 2022. Ya, kami sampaikan bahwa 5 orang yang diduga telah melanggar, ya, dalam persoalan tersebut, perekrutan ini telah dilakukan sidang disiplin dan sidang kode etik. Nanti hasilnya kita sampaikan. Jadi tentu ini kan yang hasil OTT, ya, hasil OTT dari Paminal, ya. Tentu Polri tidak mentolerir, ya, karena sekali lagi bahwa Polri merekrut, ya, calon-calon siswa dengan konsep dengan benar-benar bersih, ya. Kami yakinkan bahwa penerimaan Polri tidak dipungut sesen pun. Penerimaan Polri benar-benar gratis. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau ada oknum ataupun siapapun calo yang mengatakan masuk Polri itu menggunakan uang, saya nyatakan itu tidak benar, ya. Saya pastikan bahwa rekrutmen Polri tidak dipungut biaya, ya. Jadi bila ada calo, bila ada oknum, segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini bisa ke Paminal, ya. Pertanyaannya udah saya jawab, ya, tadi. Udah diproses. Pak, kembali ke kebakaran, Pak. Saat ini fokus dari penyidik Bareskrim maupun Polda Metro itu untuk mencari sumber kebocoran atau mencari titik mula apinya ini, Pak? Ya tentu komprehensif, ya. Melakukan penyebab, ya, bisa penyebab itu ini terjadi kebakaran. Tentu mencari penyebab, melakukan penyelidikan sumber api dan lain-lainnya. Itu menggunakan sekali lagi scientific investigation, ya. Pak, dari 15 saksi itu yang dari pihak Pertamina ada berapa orang, ya, Pak? Yang dari 14, Pak. Apa tadi? Ada dari 14, ya. Dari pihak Pertamina ada 9. Jadi 14 orang, ya. Sekali lagi ini masih dalam tahap penyelidikan
Jadi bukan dilakukan pemeriksaan, tapi dimintai keterangan ya. Masih tahap penyelidikan. 14 orang terdiri dari operator, security, supervisor, teknisi. Nah ini maksudnya operator, security, supervisor, teknisi ini dari Pertamina dan masyarakat. Ya. Jadi operator, security, supervisor, teknisi 9 orang. Dan sisanya adalah masyarakat. Ya. Izin Pak, beberapa waktu lalu warga yang di korban depo itu pada ngaku pada penjarahan Pak. Betul sudah menyelidiki hal itu Pak ya? Ya tentunya kita telah menerima informasi tersebut ya. Maka untuk mencegah terjadinya penjarahan, kita telah menurunkan sejumlah personil untuk menjaga ya rumah-rumah yang ditinggal atau rumah-rumah korban kebakaran ya. Jadi kita melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap rumah-rumah tersebut. Itu apa? Tentu untuk menjaga aset-aset yang belum rusak atau aset-aset yang utuh, menjaga kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait ini Pak, pencarian pilot Susi Air itu kan Polri memperluas pencariannya ke Kabupaten Duga sama Lanjaya. Itu mungkin perkembangannya soal apa aja dan gimana sekarang kondisi pilotnya? Ya, dari Polda Papua kami menerima informasi saat ini Polda Papua bersama pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat masih terus melakukan pendekatan ya agar situasi tetap kondusif dan untuk menghindari timbulnya korban jiwa baik warga sipil maupun sandera. Jadi kita melakukan pendekatan dulu ya. Itu yang dilakukan sekarang. Pendekatannya diperluas ke daerah Duga sama Lanjaya itu berarti Pendekatan itu biar dekat ya. Bukan diperluas. Ya. Terakhir kan Satgas Kartens itu sempat menemukan jejak berupa handphone dan beberapa barang dari mereka kan Pak. Nah saat ini KKB dan pilot tersebut masih di bawah radar, masih terpantau di mananya kah atau sudah bagaimana Pak? Karena itu kan sudah minggu lalu gitu Pak. Ntar kami tanyakan lagi itu. Ntar salah kalau Izin Pak, untuk yang terkait penjara gitu, sudah ada berapa laporan Pak yang diterima? laporan pencurian gitu. Yang di depo itu. Ntar kami tanya lagi ya. Yang jelas untuk mencegah itu yang paling penting kita harus mengamankan, menjaga rumah-rumah yang ditinggalkan tersebut ya. Cukup ya? Oke Pak. Yusuke nanti Yusuke. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Sama ibu pendekatan ya, didekatkan ya Pak. Neng. Masih berapa Pak? Hei. Sama ibunya. Oke. Rahel. Rahel.